Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian selalu dirahmati Allah. Saya sudah melihat dan sudah membaca tentang kasus 80 juta. Dan saya yakin teman-teman juga semuanya sudah pernah membacanya dan sudah mengetahuinya. Bagi saya secara pribadi, saya tidak hendak untuk mengkritik dan mengomentari tentang orang yang melakukannya. Saya berharap bahwa kasus ini bisa membuat dia taubat. Apapun kemudian kondisinya, mudah-mudahan lebih baik. Tapi yang saya sangat khawatirkan adalah komentar-komentar, dan itu yang pengen saya kritik sebenarnya. Komentar-komentar yang mengomentari kasus 80 juta ini. Mengapa? Karena teman-teman sekalian, nakal itu ada dua. Satu, nakal perbuatan. Dua, nakal pemikiran. Nakal kelakuan dan nakal pemikiran. Nakal kelakuan ini seperti anak kecil. Mereka nggak ngerti, mereka nggak paham, maka mereka lakukan. Atau cuma karena mereka bandel saja. Mereka tidak mempengaruhi yang lain, mereka juga tidak mengajak orang-orang yang lain, mereka hanya melakukan begitu saja. Tapi nakal pemikiran, ini menghasilkan kenakalan yang lain. Dia tidak hanya nakal, tapi ngajak yang lain, bahkan membuat orang lain merasa bahwa nakalnya itu tidak ada masalah. Dia membuat maksiat seolah-olah adalah sesuatu yang baik. Ini yang sangat berbahaya. Maka kita bisa lihat, orang-orang yang nakal secara pemikiran ini, mereka mengatakan, kita jangan komentari dan jangan bully yang 80 juta deh. Coba kita lihat, dia sudah berhasil menjual harga dirinya di atas rata-rata. Harusnya kita belajar dari sana. Dan kalau kita mengomentari orang-orang yang 80 juta sekali kemudian jual, maka kita harus mengomentari juga ibu-ibu yang sudah menikah, mereka cuma dibayar mahar sekali, tapi mereka digunakan untuk seumur hidupnya. Ini jauh lebih bermasalah. Atau ada kata-kata seperti ini, ada orang yang dibayar 80 juta untuk sekali ngangkang. Tapi kalau seandainya orang pernikahan cuma dikasih mukena, seumur hidup dia ngangkang. Ini juga berbahaya sekali. Kenapa? Ini jenis nakal pemikiran. Dia berusaha untuk menjustifikasi sesuatu yang salah menjadi sesuatu yang benar. Para feminis-feminis seperti ini, mereka mendapatkan referensi-referensi daripada orang-orang luar, orang-orang barat, dan mereka mencoba menerapkan ke Indonesia. Lalu mereka berbicara lagi dengan yang lain. Mereka bicara, prostitusi nggak apa-apa. Lihat coba di negara-negara maju, nggak ada masalah dengan prostitusi. Sekali lagi, mereka mencoba untuk membenarkan maksiat. Ini yang berbahaya. Ide-ide yang nakal, pemikiran-pemikiran yang nakal. Kenapa bisa seperti ini? Wajar. Mereka tidak pernah berbicara tentang segala sesuatu selain daripada materi. Maka ketika mereka berbicara tentang seorang perempuan yang mulia, mereka nilai dari materinya. Kalau kita nikah, kita dapat apa? Kalau seandainya kita kerja 8 jam sehari, kita mendapatkan 10 juta. Kalau kita kerja 24 jam sehari, harusnya kita mendapatkan lebih dong, bahkan 100 juta per bulan. Berarti orang-orang nikah adalah orang-orang yang bodoh. Kenapa orang yang bodoh? Karena mereka maunya untuk dipekerja keraskan, cuma kemudian dibayar sekali saja. Ini cara berpikir mereka. Mereka tidak lagi berpikir tentang segala macam kecuali hanya materi saja. Dan ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Ini sesuatu yang tidak islami. Maka mereka tidak lagi berpikir, jangan tanya pada mereka, tidak ada kamus pada mereka tentang pengorbanan, tidak ada lagi kamus pada mereka tentang ketaatan, tidak lagi kamus pada mereka tentang yang namanya balasan daripada Allah, tentang akhirat, semua tidak ada. Maka tanyakan pada orang-orang yang berkerudung itu, yang berbicara dengan cara seperti tadi, kenapa dia berkerudung? Pasti alasannya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau alasannya karena Allah, dia tidak akan mengatakan hal yang demikian. Ini yang harus lebih diwaspadai. Maka kita sebagai seorang muslim, harusnya kita mempelajari Islam dan coba ketahui bagaimana Islam menjadi satu agama yang paling memuliakan perempuan. Tidak ada satupun agama selain Islam yang memuliakan perempuan sesuai dengan fitrahnya, menempatkan perempuan pada kemudian kemuliaan penciptaannya. Begitulah ibu adalah adalah sebuah karir terbaik yang pernah dialami oleh seorang perempuan, bukan seperti yang mereka tersangkakan dan mereka tuduhkan, yaitu adalah kehinaan akibat kemudian mereka menikah, mereka kehilangan segala-galanya. Ini cara pandang yang bukan Islami, cara pandang feminis yang justru harus kita waspadai. Maka nakal kelakuan dan nakal pemikiran keduanya sama-sama bahaya. Tapi lebih berbahaya yang mana? Nakal pemikiran, karena dia seperti virus dan menyebar. Mudah-mudahan kita terlindung daripada itu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.